Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-mufattir sadisu wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawfi. Qawluhu wusulu ainin kharaja bil hawa fala yadur wusulu hawa'in ilal jawfi, wa kadzalika mujarradu tu'mi wal rihi biduni ainin fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawfi. Kita lanjutkan kajian kita malam ini tentang puasa, yang terkait dengan puasa. Dan karena materinya masih banyak, ya mungkin tidak bisa akan kita selesaikan secara tuntas malam ini. Namun sebisanya kita, materinya kita maksimalkan semaksimal mungkin, kita upayakan semaksimal mungkin, yaitu sebagian besar bisa kita pahami, ya, terutama yang termasuk pada malam ini. Yang pada minggu yang lalu kita membicarakan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dan banyaknya hal yang membatalkan puasa itu ada 8 itu sudah, sampai dengan nomor urut 5 sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Yang sekarang adalah hal yang membatalkan puasa yang ke-6, yaitu wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawfi, yaitu nyampenya satu zat, ya, ain, zat ini tentu adalah zat padat atau zat cair, atau zat yang berupa gas tapi kelihatan bentuknya, kelihatan warnanya. Itu termasuk zat. Kalau misalnya asap itu kan bukan cair dan bukan padat, tetapi dia jelas kelihatannya, ainnya jelas. Ketika masuk ke rongga tubuh kita, itu membatalkan puasa kita. Karena itu maka merokok tetap membatalkan puasa, ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa merokok, ada yang bilang merokok tidak membatalkan puasa. Ya, itu yang ke-6. Nah, di sini kalau yang sampai kepada kepada rongga kita, tetapi tidak, ini tadi catatannya melalui lubang tubuh yang terbuka, melalui lubang tubuh yang terbuka, ya, mulut, ya, kemudian apa lagi yang di bawah, ya, dan yang lain-lain termasuk telinga. Walaupun telinga ada yang mengatakan tidak termasuk lubang tubuh yang terbuka, menurut sebagian ulama termasuk Imam Ghazali, ya, kalaupun masuk misalnya Imam Ghazali benda, ya, ain kepada dalam tubuh kita melalui telinga, tidak membatalkan puasa menurut Imam Ghazali. Tapi banyak ulama, pada umumnya ulama mengatakan itu tidak pas. Itu artinya yang kita pakai adalah tetap membatalkan puasa, ya, yaitu perkataan pendapat ulama yang muktamad. Nah, kemudian kalau umpamanya udara bagaimana? Jelas tidak membatalkan puasa karena itu bukan ain, ya, jadi bukan ain. Nah, hingga muncul masalah di sini, ya, kaitannya dengan itu, bagaimana hukumnya memasukkan suatu benda cair misalnya melalui jarum, suntik katakanlah itu. Nah, di sini, ya, injeksi suntikan. Bagaimana hukumnya itu? Ada ulama mengatakan masailu fi wusulil aini lil jawfi, ya. Pertama, hukum menyuntik. Nah, itu kan untuk obat.
Nyuntik untuk obat itu tajuzul darurati, tidak apa-apa. Jadi kalau bersuntik dalam pada bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa kita, boleh kata para ulama ya. Walakin ikhtalafu fi ibtali hadil shaum ala sejaqwalin nggih. Tidak. Nggih. Tidak membatalkan. Nggih, tidak membatalkan. Ya, nah ini yang selanjutnya. Ini yang selanjutnya. Jadi, tapi kalau suntik obat berupa obat itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Walakin ikhtalafu fi ibtadiha bil shaumi ala sati aswalin. Yang pertama adalah ya, walaupun dikatakan sebagian besar ulama juga ada pendapat yang utama tidak batal, tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Ada, tapi tidak mutlak. Gitu. Tidak mutlak, boleh musalah mutlak gitu. Ya, artinya ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak boleh, artinya membatalkan puasa. Karena itu apa yang kita sikapi? Yang kita sikapi adalah kalau memang memungkinkan untuk tidak kita lakukan, yang dasar kita lakukan pada siang hari itu kalau memungkinkan. Tetapi kalau darurat tidak apa-apa, tidak batal puasa kita. Itu sikap kita. Ya. Nah, kemudian ini masalah yang berikutnya adalah ya, yang berikutnya ya, kalau umpamanya itu adalah suntikan tapi yang dimasukkan adalah makanan, cair makanan, itu impuls lah karena seperti itu, impuls lah itu. Nah, kalau yang ini ya, ada juga perbedaan pendapat para ulama ya. Ada juga ulama mengatakan bahwa kalau itu berupa cairan makanan maka itu membatalkan puasa. Jadi impuls itu membatalkan puasa kalau begitu. Artinya ini berupa cairan yang berupa makanan, katakan seperti itu ya. Idza kanat mughadhiyatan fatubtilu shauma. Nah, jadi itu yang intinya. Jadi kalau berupa impuls ya, kalau berupa impuls yang mengandung zat gizi itu membatalkan puasa katanya. Itu meskipun ada pendapat yang mengatakan tidak batal, tetapi yang al-shah yang benar adalah membatalkan. Itu yang kita ikuti gitu. Kalau suntik biasa ada yang mengatakan tidak membatalkan, apa yang mengatakan membatalkan, tapi yang al-shah yang muktamad adalah membatalkan. Membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa. Kalau suntik obat yang masuk obat kalau suntikan gitu. Itu pada umumnya ulama mengatakan tidak membatalkan, meskipun ada yang mengatakan membatalkan. Sikap kita bagaimana? Ya, seperti tadi, kalau memungkinkan untuk tidak kita lakukan pada siang hari, ya pada malam hari, itu yang kita upayakan. Tapi kalau memang tidak bisa, itu darurat, ya harus ya kita lakukan, dan itu tidak membatalkan puasa. Kita ikut ulama mengatakan seperti itu. Jelas niki? Nah, kemudian yang berikutnya ya, karena waktu sangat terbatas ini, yang berikutnya adalah hukmu ibtila'ir riqi la yufaddil masyaqqatil ihtiraz. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau air liur ini sering dipertanyakan juga. Air liur itu ya la yufaddil masyaqqatil ihtiraz minhu. Dengan 3 catatan, salah satu surutin. Air liur itu tidak membatalkan puasa kalau kita telan. Menelan air liur atau ludah tidak membatalkan puasa. Tapi ada catatannya. Jadi air liur artinya jangan kita berudah terus gitu loh. Ya. Kita enggak usah kita berudah terus, kita telan saja karena memang itu boleh. Hukumnya boleh kita telan. Tapi ada catatannya. Pertama, ayyakuna khalisan. Air liur itu harus jernih, harus yang bersih. Jangan ada di sana campurannya ada bekas-bekas makanan. Ya, ada bekas-bekas makanan yang di celah-celah gigi kita dengan sengaja kita pakai lidah, kutik-kutik pakai lidah misalnya, lalu kita telan, tidak boleh, itu membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau yang kita yakin air liur kita sudah berkemumur dari berapa hari sudah bersikat bagi sikat gigi, maka itu artinya air liur kita bersih. Karena itu maka air liur tetelan itu tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah
Falawi batala ar-riqa al-mukhtalfa bi nahwi sibrin aw bi ghairihi batala shaum. Kalau umpamanya tadi kan yang bersih ya, yang bersih, air liur yang bersih. Kalau umpamanya ada benda lain, taruhkan misalnya apa semacam di sini ya, bukan di liur itu misalnya kita celet semacam benda yang ada warna itu gitu. Apa namanya? Di sini disebutkan sebagai celup katanya. Semacam celup kita celet kan ada anunya itu tinggal. Ada ketinggalan itu warnanya maupun ya zatnya ada gitu. Nah, kalau itu ketika kita selet itu misalnya ketinggalan warna benda yang warna itu yang kita celet itu, berarti itu ada benda lain yang campur dengan lidah kita, dengan ludah kita. Kalau itu yang terjadi, maka itu tidak boleh kita telan. Tidak boleh kita telan. Artinya liur kita tidak bersih gitu. Tidak boleh kita telan. Artinya kalau kita telan yang begitu tuh, maka batallah puasa kita. Nah, itu intinya. Artinya benda yang berbekas. Benda bukan hanya berbekas, arti benda dianggap benda bukan rasa. Bukan hanya rasa. Jadi misalnya ada benda tidak punya rasa. Benda tidak punya rasa dalam bentuk warna kayak apa gitu. Kemudian kita lipstick lah apa misalnya lipstick betul lipstick. Hati-hati yang pakai lipstick ini. Lipstick terus jam gini kan. Nah, dengan lidah terus campur dengan air liur kita. Jadi bagi yang ibu-ibu atau yang wanita kalau pakai lipstick hati-hati gitu. Jangan sampai dia celet lipstick yang ada di bibirnya itu dan dia telan itu sama ludahnya, itu batal puasa kita gitu. Semacam itulah maksudnya. Jadi itu adalah namanya air liur yang tidak bersih. Tidak boleh. Kalau yang bersih silakan boleh. Tapi dengan catatan juga bahwa jangan sampai air liur yang sudah keluar di bibir. Batasnya adalah kalau kita misalnya diam, nggak kita tutup mulut kita. Nah, jadi batasnya itu sepanjang air liur itu masih di dalam batas yang kalau kita tutup mulut itu itu masih boleh kita telan. Ya, tidak. Air liur itu. Nggih. Misalnya kan menjelang Buka puasa, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, akan dilanjut ke sana nggih. Memang akan ke sana niki. Ini dulu ini. Iya, nggih. Ya. Jadi yang itu tadi air liur harus bersih. Ya, kalau tidak bersih maka itu adalah membatalkan puasa. Nah, jadi ayakuna zahiran la mutanajjisan ya. Kemudian juga yang apalagi kalau air liur itu misalnya tercampur dengan benda najis, apalagi itu masalahnya. Misalnya apa? Keluar darah apa namanya? Gusi berdarah. Gusi berdarah. Tapi kan dia keluar dari mulut itu kan. Tapi berdarah gusi itu. Bagaimana hukumnya kita itu batal juga puasa kita. Pertama batal, yang kedua haram untuk kita telan itu najis. Pertama dia najis, ya. Kedua akan membatalkan puasa karena liur bercampur dengan benda asing gitu. Maka tidak boleh. Nah, tidak boleh kita telan. Kalau kita telan batal puasa kita. Nah, berkaitan dengan itu, kalau mulut kita itu ada darah seperti itu, apa yang kita lakukan? Ini dia, ini penting ini. Itu yang kita lakukan adalah segera kita keluarkan, kita upayakan dengan cara berkumur yang supaya bersih. Berkumur sebersih mungkin supaya tidak ada darah itu yang ada di liur kita. Itu. Nah, kalau misalnya dalam kita berkumur, kita terpaksa harus agak keras kita putar di dalam mulut kita supaya dia suci, maka itu tidak menjadi makruh. Karena apa? Maksudnya begini. Kalau kita berkumur-kumur itu harus diperhatikan, harus dibedakan antara berkumur yang macam apa dulu.
Berkumur yang macam apa dulu? Kalau berkumur itu dalam rangka wudhu misalnya, kan? Dalam rangka wudhu misalnya, berarti berkumur itu adalah berkumur yang diperintah oleh syariat, baik itu wajib maupun sunat. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kalau berkumur kita wudhu, kalau air itu ketelanjur, apakah puasa kita batal enggak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, sekarang batal atau tidaknya puasa kita ketika kita berkumur waktu wudhu, ini waktu wudhu dulu. Waktu wudhu tergantung cara kita berkumur. Kalau berkumur kita itu adalah istilahnya mubalaghah, keras, istilahnya apa? Nah, itu tuh. Nah, itu artinya mubalaghah, namanya itu mubalaghah. Tapi kita sudah wudu ini. Nah, di dalam kita berwudu, terutama waktu kita melaksanakan puasa, makruh hukumnya berkumur-kumur secara mubalaghah. Makruh. Nah, kalau itu ketelan karena kita melakukan mubalaghah seperti itu, maka batal puasa kita. Itu dia. Ya, karena itu dilarang itu. Ya, larang berkumur secara secara keras-keras, bermubalaghah itu walaupun ketika kita wudu. Ya. Bukan tidak boleh berkumur, boleh. Itu sunat itu. Tetap kita disuruh untuk berkumur, cuma cara berkumur kita yang menjadi perhatian kita. Nah, berkumur waktu wudu itu jangan sampai kita lakukan secara mubalaghah. Mubalaghah itu keras, wah, itu kan. Nah, iya sampai ini. Nah, itu adalah apa? Berkumur seperti itu pertama hukumnya makruh. Nah, ini hukumnya makruh. Kalau dengan cara seperti itu kita terlanjur ketelan air, batal puasa kita. Satu. Nah, kalau berkumur kita waktu wudhu itu biasa-biasa, ya, terlanjur ketelan air, tapi biasa-biasa cara kita kumur, tidak mubalaghah. Kalau ketelan bagaimana? Tidak, batal puasa kita gitu. Tidak batal puasa kita. Kalau kumurnya biasa-biasa bukan dekat tadi itu. Terlanjur ketelan, tidak batal puasa kita. Ini dulu. Nah, sekarang tadi kaitannya dengan kalau umpamanya ada gusi berdarah. Ini kan kita mau menyucikan najis ini, menyucikan najis. Tidak ada cara lain, kita harus menyucikan najis di mulut kita supaya dia bersih, suci. Kita harus mubalaghah. Ini kita agak kenceng lah supaya bersih, benar, supaya bersih. Kalau dalam kondisi itu misalnya dengan cara seperti kita berkumur agak keras, kita dalam rangka mensucikan mulut kita itu ketelan. Nah, ini dia bagaimana? Ini ketelan bagaimana? Yang ini tidak membatalkan puasa kita. Itu dia. Jadi ada 3 tingkatan berkumur. Malah 4 gitu, malah 4. Kalau ada najis yang kita mau buang termasuk setelah muntah misalnya, muntah yang tidak kita sengaja, kita muntah kan, berarti di mulut kita itu najis, ada najis di mulut kita. Oke, ada najis. Nah, ketika ada najis kan wajib kita sucikan mulut kita. Dengan cara apa? Dengan cara berkumur. Bahkan dengan cara berkumur yang mubalaghah itu, yang enggak keras gitu. Karena kalau tidak begitu nanti tidak suci mulut kita. Nah, kalau itu yang terjadi, misalnya itu yang kita lakukan, terlanjur, berarti jangan sengaja, tapi jangan sengaja ditelan. Kan terlanjur ketelan dengan cara mubalaghah, terlangkah mensucikan najis dari mulut kita, itu adalah tidak membatalkan puasa kita. Itu dia. Nah, tetapi kalau kita melakukan wudu, itu kita mubalaghah, ketelan, batal puasa kita. Tetapi kalau wudu berkumur biasa-biasa, ketelan, terlanjur bukan sengaja, terlanjur ketelan, itu batal puasa kita. Itu dia. Jelas ini? Kalau berkumur-kumur biasa bagaimana? Tidak wudu, dalam rangka tidak wudu, kumur-kumur doang, kebersikat ke apa? Itu ketelan. Walaupun tidak mubalaghah, itu batal puasa kita. Berarti ada 4 tingkatan berkumur. Ya, berarti kalau yang biasa-biasa tidak kita wudu, ini kumur biasa kita kumur lah gitu, terlanjur ketelan, terlanjur ini bukan sengaja, kalau sengaja jelas, terlanjur ketelan, nah itu membatalkan puasa kita.
Jelas niki? Itu dia. Tapi pernah kami dengar Nggih? ibadah Nggih? kalau selesai sahur sikat bersih-bersih Nggih? besok kita waktu memilih sembahyang jangan berkerumun. Kenapa? Karena itu besok akan membawa sebagai kasturi di akhirat. Oh iya. Benar, baik. Itu yang bersiwak yang tidak dianjurkan tapi setelah matahari zuhur ke atas. Bersiwak bukan berkumur. Berkumur itu syariat. Berkumur dan perkara wudhu, tapi berkumur dan wudhu itu adalah syariat. Itu tetap kita dianjurkan, tetapi yang tidak dianjurkan berkumur dalam wudhu tapi mubalaghah itu tidak dianjurkan. Itu makruh. Jadi makruh kita mubalaghah dan berkumur waktu wudhu gitu. Makruh itu. Kalau itu terlanjur masuk karena kita mubalaghah, batal puasa kita itu dia. Nah, itu kaitannya dengan berkumur tadi. Ya. Jelas dikit dulu sampai sini? Ada pertanyaan kaitannya dengan jelas? Nggih. Jadi nggih sila. Yang pernah saya dengar, Nggih. apabila air liur itu bercampur dengan benda asing, Oke. artinya benda yang di luar, Nggih, benar terus. salah satunya gigi palsu, karena di situ di gigi palsu itu nanti juga ada behelnya, ada kawat yang menguatkan. Nggih. Kalau ketelan liur kita katanya batal. Ya. Sekarang kawatnya itu apakah dia akan mengeluarkan zat tertentu di mulut kita? Itu pertanyaannya. Apakah dia mengeluarkan unsur-unsur zatnya itu pada waktu ada di mulut kita? Itu pertanyaannya. Kalau tidak sama sekali dia kayak apa? Kayak ini tidak ada apa-apa yang keluar, tidak masalah. Tetapi kalau disebutkan juga kalau umpamanya itu benda itu behal itu misalnya dia mengeluarkan unsur-unsur tertentu ya. Itu campur dengan air liur kita, tidak boleh kalau yang itu batalkan puasa. Ya, karena diyakinkan dulu, harus diyakini bahwa behel itu tidak akan hancur gitu loh, tidak akan ada unsur hancurnya sedikit pun. Ya, kalau itu yang terjadi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, itu maksudnya. Jelas niki? Ya? Kalau kita punya gigi palsu dipakai tidak Tidak ada masalah. Asalkan dia itu tidak ada bagian unsur-unsurnya yang bisa cair, yang bisa larut di dalam kita, dalam liur kita. Yakinkan itu dulu. Nah, kalau memang itu yang terjadi, tidak ada tukang gigi mengatakan ini campur dengan ada yang cair, ada yang larut begitu, ya, itu tidak boleh. Nah, itu benda asing yang kalau dia telan itu membatalkan puasa kita. Jelas niki? Nah, itu dia. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, tadi hukum daripada berkumur yang ada 4 tingkatan kan tadi. 4 macam ya, sampai dengan kalau berkumur biasa yang tanpa bukan syariat itu yang biasa pun ya, itu membatalkan puasa kita kalau terlanjur. Jangan alasan, tidak sengaja. Tidak, itu batal itu. Tidak boleh kita tidak sengaja. Tetap batal syariatnya. Jadi tidak bisa kita terlanjur ketelan air itu karena kita berkumur seperti tadi itu, tidak terlanjur ketelan, itu tetap membatalkan puasa kita. Tidak boleh kita alasan kita tidak sengaja, tidak, batal itu. Itu yang ya. Termasuk misalnya, nah sekarang bagaimana kalau umpamanya orang mandi, ya, orang yang mandi. Nah sekarang kaitannya dengan itu penjelasannya adalah orang mandi sekarang, mandi. Nah mandi nyelam, nah ini kan, mandi nyelam itu makruh hukumnya di dalam bulan ketika sedang puasa, ya, makruh hukumnya. Ini dulu. Nah, ketika kita mandi di dalam bulan puasa, ya, nyelam di kolam, masuk air ke telinga, batal puasa kita. Nyelam itu, ya karena memang sudah makruh itu nyelam itu. Nah, tetapi kalau mandi pakai penyedok,
pakai penyedok, ya. Tapi mandi pakai penyedok ini dalam rangka mandi yang diperintah, yang disyariatkan, termasuk misalnya, terutama adalah misalnya mandi besar, Iya. mandi wajib. Mandi wajib kalau kita nyelam terlanjur masuk ke telinga kita air, batal puasa kita, itu dia. Ya, sekarang kalau umpamanya pakai pakai gayung bak atau peloncoran, terus begini kita kan, nah terlanjur masuk air ke lewat telinga kita, itu bagaimana? Tidak batal puasa kita, itu dia. Bukan keringan, tapi jangan sengaja, ya. Jadi kalau terlanjur masuk air, kan tapi nyedok caranya ini yang penting. Nyedok atau begini, ada pancuran begitu, terlanjur masuk air, ya itu tidak batal puasa kita. Tapi mandi yang disyariatkan, termasuk mandi sunat Jumat misalnya, ya terlanjur masuk air, tapi dengan cara kita nyedok, tidak nyelam, itu tidak batal puasa kita. Akan tetapi kalau mandinya bukan mandi yang disyariatkan, bukan mandi sunat, bukan mandi wajib, terus mau nyelam atau mau nyedok terlanjur masuk air ke telinga kita, batal puasa kita. Itu dia. Ya. Tapi tergantung mandinya. Ya, mandi biasa, mandi untuk supaya bersih, supaya suci, pada apa, ya, supaya bersih, supaya dingin, terlanjur masuk air. Walaupun kita menyedok, itu gini-gini, itu batal puasa kita. Jelas dikit? Jadi tergantung mandinya, dan tergantung cara mandinya, tergantung jenis mandinya. Mandi syariat atau bukan syariat. Bukan dianjurkan, bukan disunatkan, apalagi diwajibkan. Kalau mandi wajib tadi itu, ya, kalau nyelam batal puasa kita, kalau terlanjur masuk. Kalau menyedok caranya sekali lagi tidak batal puasa kita kalau terlanjur masuk air. Tapi mandinya adalah mandi wajib atau mandi sunat gitu. Akan tetapi kalau mandi sunat, kalau mandi biasa, bukan mandi sunat atau mandi wajib, masuk air cara apapun pun kita mandi, itu batal puasa kita. Dan tidak boleh sekali lagi dikata, oh tidak sengaja, tidak, batal gitu. Tidak sengaja kita masuk air ke dalam telinga kita, tidak sengaja, tidak, tetap batal dia. Paham ni? Oh, tidak batal. Sila. Bukan persoalannya air keluar yang membatalkan, ya masuknya itu. Masuknya itu kalau sudah masuk batal gitu. Tapi kalau kita rombok dan kita keluar. Lah iya, apalagi kita rombok. Makin sudah jelas itu aja masuk batal, apalagi kita rombok lagi. Berarti kan sengaja masukkan itu. Iya, sengaja kita masukkan, berarti sudah jelas-jelas batal itu. Iya, hendak kita keluarkan saja, air sudah masuk di telinga itu, batal puasa kita. Itu intinya. Okay. Enggak, makanya itu sudah batal. Walaupun kita rombok sekarang tidak apa-apa, sudah batal puasa kita kan. Jadi kalau umpamanya masuk secara tidak sengaja, ya mandinya mandi biasa, bukan mandi syariat, mandi sunat atau mandi wajib, masuk air itu kan. Begitu dia masuk batal kan. Nah sekarang mau dikeluarkan, mau rombok, mau apa, sudah batal duluan. Itu. Kalau sudah batal duluan, ya silakan aja mau dikeluarkan dengan cara. Ya sudah batal duluan. Kan sudah batal duluan puasa kita. Maksudnya begini, Ustaz. Yeah. Misalnya mandi syariat. Oh, mandi syariat. Terlanjur masuk Air. saja Nggih. dengan Jelas. cara nyedok. Nah, itu tidak batal kan? Nah, batal. Nggih. Nah, sekarang Mau keluarkan? itu kan mengganggu maksudnya. Oh, betul. Nggih. Ingin dikeluarkan caranya samping dengan air lagi. Apalagi itu kan sengaja jadinya sama. Itu yang membatalkan. Ya, itu yang membatalkan. Ya. Jadi yang kita masukkan, kalau tidak kita masukkan, tidak batal puasa kita. Ini adalah mandi yang disyariatkan gitu loh, tadi itu.
Ya, kalau sudah masuk air, ya tidak batal puasa kita karena kita mandinya sesuai dengan syariat kan, nyedok, masuk air, ya mandi sunat Jumat misalnya. Nah masuk airnya ini tidak batal puasa kita karena terlanjur. Nah sekarang mau dikeluarkan, masukkan air sengaja batal sih jadinya, yang tadinya tidak batal kan menjadi batal ya, ya, ya. Nah batal menjadi batal. Nggih, nggih sila. Dengan oh nggih nggih bagaimana betul itu sunat, tetap sunat istinsyak kan, istinsyak tetap cuma yang tidak boleh, yang dianjurkan mubalaghah itu yang tidak dianjurkan. Ya kalau sampai masuk aja batal sih puasa kita kan, karena mubalaghah itu, karena kita mubalaghah itu yang menyebabkan itu. Kalau masukkan biasa begini-gini kan enggak. Kalaupun begini masukkan, misalnya telanjur masuk tapi enggak mubalaghah, enggak batal puasa kita. Jadi mubalaghah itu kata kuncinya. Kita irfaq, nah itu kan masuk. Nah kalau itu masuk berarti kita batal puasa kita karena kita secara mubalaghah kita lakukan. Ya, sama. Jadi masuk telinga ketika sekiranya tidak sengaja tadi mandi ya, itu kan tidak batal puasa kita kalau mandinya mandi syariat. Kalau mandinya bukan mandi syariat ya batal kan tadi. Wudu, iya sama. Wudu kan dianjurkan, tidak dianjurkan membasuh telinga kan, tapi menyapu telinga. Itu kalau kita masukkan begini kan batal juga puasa kita. Jadi ya tidak apa-apa, tapi kan kita sapu, bukan dimasukkan dulu. Enggak begitu kan, menyapu telinga dalam waktu itu kan, menyapu airnya sudah tidak ada lagi kan. Airnya kan tidak ada lagi kalau menyapu itu kan, airnya sudah tidak ada airnya itu. Itu kan tidak masalah. Tapi jangan dipelahang-pelahang, tidak bisa, tidak boleh. Itu kan tidak begitu ya. Jadi itu karena kalau banyak orang mengatakan, oh saya tidak sengaja, jadi mandi, ya mandi mandi biasa gitu masuk kebetulan di telinga, apalagi dia pakai nyelam, ya sudah otomatis dia batal. Ya, tidak boleh ada alasan tidak sengaja, batal otomatis batal gitu. Nah itu dia. Nggih sila. Dalam keadaan puasa ini terus rasanya badan itu lemas. Saya mandi rendam. Dia mandi katanya segar. Terus? Bukan masuk air, cuma rendam aja sekitar setengah jam. Dan itu kamu rasanya. Tidak ada masalah mandi biasa itu. Itu mandi biasa, itu bukan ya mandi yang umum lah gitu. Iya mungkin ya mandi lah begitu, tidak ada masalah kalau mandi ya. Iya. Atau sengaja berkerem karena haus lalu misalnya itu batal kalau itu ya. Paling tidak dia makruh ya. Jadi haus sekali gitu kan, aroma berkerem aja bisa bilang itu haus kita itu kalau berkerem, tapi itu batal tidak, cuma makruh itu mandi yang gitu. Dan tidak sampai batal gitu, tidak batal, cuma ya hati-hati jangan masuk lewat lubang itu saja ya, itu dia. Ya, kalau apalagi kalau itu yang sunat itu, kalau mandi wajib mandinya sebelum subuh, nah itu kan itu yang sunat ada di sini silahkan. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita lanjutkan ya dikit ini kaitannya dengan ya, kemudian aqsamul ifṭar bi i'tibari ma yang bisababi arba'atun. Nah, kalau umpamanya puasa kita itu batal, ya, puasa batal, persoalannya adalah ya apa yang hendak dilakukan ketika puasa kita batal. Ada 4 masalah di sini penting mungkin untuk dipahami gitu. Pertama, ma yalzamu fil qada wal fidyatu. Nah, ini dia. Ketika puasa kita itu batal, ada puasa yang ketika puasa kita batal wajib diqada dan wajib fidyah. Ini mohon perhatikan ini. Ada puasa yang kalau puasa kita batal itu wajib qada sekaligus fidyah.
Macam puasa yang batal yang kayak mana yang begitu, itu penting diperhatikan, yaitu al-iftar bi khaufin ala ghairihi ka fikril hamili li khaufiya ala janiniha wal mubi li khaufiya ala rabi. Bagi yang perempuan, bagi yang ibu-ibu ini, kalau orang perempuan batal puasa, membatalkan puasanya karena khawatir terhadap keselamatan ibu hamil yang dia membatalkan puasa ya karena khawatir terhadap janinnya, kandungannya yang wal mubi'i li khawfiya ala rabihi, dan ibu yang menyusui khawatir terhadap anak bayinya yang menyusui itu. Kalau itu penyebab dia batal puasanya atau tidak puasa gitu, tidak puasa karena itu, maka nanti ibu ini wajib qada dan wajib fidyah. Ini dia. Bagi ibu-ibu yang kalau dia tidak puasa karena khawatir terhadap anaknya atau terhadap anak janin kandungannya, itu akan jadi masalah, maka nanti puasanya wajib diqadha dan wajib fidyah. Jelas niki? Ini mungkin banyak yang tidak perhatikan ini. Ya, itu dia. Jadi ibu-ibu yang begitu itu, yang khawatir terhadap janinnya dan atau anaknya yang menyusui, maka dia tidak puasa gara-gara itu, maka yang bersangkutan ibu itu nanti wajib qadha dan wajib fidyah. Ini masalah yang pertama. Yang kedua adalah kalau kemudian yang kedua adalah kalau umpamanya ibu-ibu tidak puasa, amma idza aftarta khaufan ala anfusihima wala tiflihima falaisa alaihima illa qadha faqat. Nah, kalau ibu-ibu ini tidak puasa selain karena khawatir terhadap bayinya atau anak kecilnya, juga khawatir terhadap dirinya. Artinya terhadap dirinya nanti dia sakit ke apa, dia khawatir itu, maka dia tidak puasa. Jadi yang dikhawatirkan dirinya dan bayinya, ada dua berarti yang dikhawatirkan. Kalau ini bagaimana? Yang ini adalah falaisa alaihim al-qadha. Nah, yang ini kalau yang begini yang terjadi, maka ibu itu cuma wajib qadha doang, tidak wajib fidyah. Jelas dikit? Jadi ibu-ibu kalau dia khawatir terhadap diri dan anaknya, maka dia cuman wajib qadha doang, tidak wajib fidyah. Nah, cuma satu aja. Nah, berikut al-iftaru ma ta'khiril qadha ma imkani hatta Ramadan akhir bi ghairi uzrin. Nah, yang berikutnya adalah orang yang wajib qadha dan wajib fidyah sekaligus itu adalah orang yang mentakhirkan qadha lewat Ramadan yang berikutnya. Tetapi selama antara waktu Ramadan yang ini dengan Ramadan yang nanti, dia ada waktu untuk mengqadha itu, tapi tidak melakukan qadha itu, maka nanti kalau dia qadha wajib qadha sama fidyah. Jika telat ngada pada tahun sampai dengan tahun berikutnya. Jelas niki? Jadi ada orang tadi tidak puasa karena sakit, karena apa misalnya kan, dia setelah Ramadan ada kesempatan dia untuk mengqadha puasanya sampai dengan tahun-tahun, sampai dengan Ramadan berikutnya ada kesempatan seperti itu, kemudian dia tidak mengqadhanya pada saat itu. Dia qadha nanti tahun depan setelah puasa berikutnya. Ya, yang berikutnya dia qadha. Nah, yang ini aja wajib qadha, wajib fidyah setiap hari. Itu dia. Ada dua yang dia wajib, qadha dan fidyah. Tetapi kalau memang dia pas begitu Ramadan itu dia sakit misalnya, setahun-tahun dia sakit, tidak ada kesempatan untuk untuk ngabak pada saat itu kan. Tahun depan dia baru sehat misalnya, baru dia qadha. Bagaimana yang ini? Yang ini dia wajib qadha doang, tidak wajib fidyah. Itu tidak wajib fidyah, ya wajib qadha doang. Karena selama setahun ini tidak ada kesempatan untuk dia ngabak karena dia sakit, karena berhalangan seterusnya. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian sedikit lagi nggih. Ma yalzamu fihi al-qada'u dunal fidyah kal mughma alaihi wa nasin niyati wal muta'addim fihi bi ghairi jima'. Nah,
Ada sekali lagi mayal fil qada dunal fidyah, ada yang puasa wajib qada doang ya. Tidak fidyah. Tadi yang kasus yang tadi itu, yang berikutnya adalah sama wajib qada doang tidak fidyah ketika orang tidak berpuasa atau batal puasanya, misalnya dia sengaja tidak puasa, sudah sengaja tidak puasa pertama, atau dia lupa niat malam harinya, tidak pasang niat malam hari, besok anda puasa kan, tidak puasa besok ya. Jadi yang ini nanti wajib qada doang, tidak wajib fidyah tuh. Jadi wajib qada doang, tidak wajib fidyah. Nah, jadi kalau ada yang lupa niat, besok dia kan tidak boleh puasa, tidak puasa dia karena tidak sah puasanya, tetapi wajib qada, wajib qada. Nah, ini wajib qada. Dan kemudian juga orang yang pas suatu saat dia kehausan atau apa, misalnya dia polak puasanya, dia batalin puasanya, dia wajib qada juga tanpa fidyah maksudnya, tanpa pakai fidyah. Ya, kecuali kalau nantian dia puasa depan, setelah puasa depan baru dia qada, itu wajib fidyah, wajib qada. Kemudian lagi mayal yang fil fidyah dunal qada. Nah, ini dia. Yang wajib cuma fidyah, qada enggak. Fidyah doang yang wajib, qada enggak. Siapa ini macam ini? Kasyaifin kabirin, orang tua renta yang memang tidak mampu puasa. Itu dia tuh enggak wajib puasa, yang wajib cuma fidyah. Ya, enggak wajib fidyah, ya. Jadi yang bersangkutan cuma wajib fidyah doang, enggak wajib dia qada puasa. Kalaupun dia mampu nanti umpamanya. Termasuk apa juga? Termasuk kasai wal maradi alladzi la yujaburu, dan orang sakit tapi sakitnya yang sudah kita yakin sakit permanen menurut secara medis gitu. Dia sakit permanen sakitnya. Ya. Dia tidak wajib puasa. Orang yang sakit permanen yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya gitu, artinya kemungkinan sembuh kecil gitu, maka dia tidak wajib puasa. Yang wajib adalah apa? Fidyah. Tidak wajib qada. Kalau umpamanya yang sakit seperti tadi itu, nanti kebetulan dia sehat misalnya, tapi sudah divonis oleh medis bahwa dia sakitnya sakit yang permanen gitu. Tapi kan takdir Allah Subhanahu wa taala nanti dia sehat gitu. Wajib qada enggak? Tidak. Itu dia, wajib qada dia. Walaupun dia misalnya mampu nanti sehat kembali dia. Tapi pada saat dia sakit itu adalah sakitnya sudah sakit permanen. Diponis sakit permanen. Nah, ini mari boleh ya. Bayar fidyah saja yang wajib. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya malah yang fil qada wal fidyah. Nah, orang yang qada tidak wajib, fidyah juga tidak wajib. Apa itu orang macam ini? Kafir fil majnun ghairil muta'addi. Orang yang gila, datang gilanya. Kemarin kan tuh ketika orang itu kumat gilanya, walaupun itu barang-barang 5 menit, kan batal puasanya. Nanti kalau sehat setelah puasa qada enggak wajib qada dia. Fidyah juga enggak. Tuh. Ya. Itu hukum syariatnya. Jadi orang gila, datang gilanya, kumat gilanya, walaupun sebentar, di pertengahan hari misalnya, datang kumat gilanya, 5 menit saja, tapi sembuh lagi dia kan. Bagaimana puasa? Batal puasanya kan. Bagaimana wajib qada enggak puasanya? Enggak wajib qada. Wajib fidyah enggak juga. Bebas dia. Gratis sudah yang ini aja. Kalau dia gila, tapi gilanya apa? Gila yang memang secara alami, bukan gila disengaja maksudnya ini. Kalau gila disengaja wajib diqada. Ya. Maksudnya adalah dia ada yang dia minum atau makan disengaja dia gila karena apa? Karena sengaja, misalnya dia minum apa gitu. Gila jadinya dia kan. Ya, maka ini kalau ini ya wajib dia. Ayo dia tahu puasanya nanti. Ini gila adalah gila yang normal, bukan gila normal. Apa istilahnya? Gila yang tidak disengaja, al-muta'addi. Nah, jadi itu dia. Jadi gairul muta'addi bi jununihi, itu dia. Ya. Ya, jadi dengan demikian ada apa? Itu yang kaitannya dengan apa? Hal yang berkait dengan qada dan fidyah. Kemudian sekali lagi ya.
setiap orang yang sudah batal puasanya atau tidak puasa karena alasan-alasan tertentu tadi, alasan tertentu misalnya dia wajib imsak, ya, wajib dia imsak. Misalnya tuh, kalau orang lupa niat, ya, malam, kan besoknya tidak boleh dia secara bebas, ya, misalkan tidak puasa mah, apa maunya ngupi, apa tidak boleh, haram itu, ya, wajib imsak. Walaupun dia tidak puasa, wajib dia imsak. Haram itu justru. Jadi kalau umpamanya saya sudah tidak puasa, kan? Tidak puasa, ya. Ya, jadi tidak puasa karena tadi lupa niat misalnya disebutkan, ya. Itu nanti yang bersangkutan juga tidak boleh dia besoknya mau nyampah mau apa, tidak harus wajib tahan. Nah kalau umpamanya apa boleh buat kalau sampai jam 12 tidak tahan, sakit misalnya, tidak apa-apa karena sakit itu. Karena sakit dia tidak apa-apa, dia buka puasa, apa makan atau minum, ya, bukan membatal, memang sudah tidak puasa kan, bukan batal puasa, tapi imsaknya itu yang wajib. Kalau umpamanya dia sudah lupa niat, besoknya pas pagi-paginya, mari kita nyapa, ngaram itu, haram itu, ya, karena wajib imsak. Jebuk-jebuk. Ya. Bukan, kalau ini dia haram mutlak, mau nyebut ke mau enggak, ya, ini kan mau diakalin Allah Ta'ala kan, enggak mungkin gitu tuh. Baik, itu tuh sungguh mudah-mudahan ini ada kita ingat-ingat ya, kita ingat-ingat. Termasuk yang paling, yang terutama yang pokok besok adalah yang pasang niat malam pertama itu, ya, niat malam pertama itu yang, ya, yang masih ingat itu kalau lafaznya nawaitu sama ramadhana jami'i hadis sanata, jami'i hadis sanata lillah, itu kita pasang pada malam pertama. Nanti siapa yang mimpin itu silakan apa pimpin pasang niat, pakai yang niat yang begini pada malam pertama, pada tanggal 1 itu, okay. Nah pada malam tanggal 1 itu, tapi dengan niat kita bertaklid pada Imam Malik. Catatan. Baik, mudah-mudahan ada apa kita ingat-ingat nanti, ya, karena memang fikih begitu memang. Mungkin banyak yang apa, ada yang kita lupa dan kita ingat kadang-kadang, tapi yang penting-penting mudah-mudahan kita bisa ingat, ya. Wallahul muwaffiq lil sabil rasyad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita berdoa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya dzal ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Kemudian akan kita lanjutkan nanti setelah